Halo, selamat malam. Dengar, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo, halo. Tes, kedengeran nggak? Dengar. Oke, oke. Pintu top 3 tentang vitamin A. Halo, selamat malam Bunda-Bunda. Selamat malam Bunda-Bunda dan teman-teman. Untuk kali ini, Bintu Talk 3, kita akan membahas tentang vitamin A ya. Oke, sedikit saya akan mengenalkan tentang bidan membantu. Apa sih sebenarnya bidan membantu itu? Jadi bidan membantu itu adalah salah satu organisasi yang dimana dia itu independen ya dan bergerak di media edukasi untuk masyarakat luas ya untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Oke, kemudian untuk bidan membantu sendiri itu dia lahir pada tanggal 24 Juni tahun 2020. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya host malam ini ya. Saya adalah Laila Nurfauzia, biasanya dipanggil Lila atau Bidan Lila. Saya salah satu koordinator dari Bidan Membantu. Saya juga akan mengenalkan sedikit narasumber kita. Narasumber kita adalah Bidan Zakia ya. Bidan Zakia Aziz, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tanjung Jabung, Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Kita langsung aja panggil narasumber kita untuk membahas semua tentang vitamin A. Baik, ini sedang proses menunggu Bidan Zakia untuk kita panggil ya. Ya, masih ada. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bidan Zakia. Seperti sinyalnya kurang. Loading ya kak? Ya, ini sepertinya sinyalnya sedang bermasalah. Iya. Oke. Suara saya jelas? Suara jelas nggak, Bu Bidan? Oke, sepertinya ada gangguan sinyal di sana. Jadi kita sabar menunggu aja ya. Udah apa belum ya? Baik, Bu Bidan. Ini perkenalan dulu lagi, Bu Bidannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zakia. Bergema ya suara. Iya nih, agak putus-putus sedikit. Oh, putus-putus ya. Iya. Senang sekali Oke, sudah. pada kesempatan ini bisa bergabung dengan Bidan Membantu untuk sharing tentang vitamin A. Hmm. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu followers Bidan Membantu.
Kayaknya Ya, ini masuk. bunda-bundanya. Iya. Kalau bidan membantu ini Mbak Lila, eh, ada sebutan tertentu nggak? Apa kayak yang lagi viral itu misalnya Lesral Lovers, Bintu Lovers. Bintu, sahabat Bintu. Biasanya Oh, gitu. sahabat Bintu. Iya. Iya, sahabat Bintu semuanya, malam ini kita akan membahas tentang vitamin A. Jadi vitamin A ini Oke. seperti yang lagi viral sekarang. Kalau di Instagram itu, kalau kita lihat sekarang itu ada yang ngasih asupan vitamin, seperti yang lagi viral itu. Nah, yang saat ini kita bahas itu juga yang lagi hangat-hangatnya vitamin yang disimpan di hati. Beneran loh, soalnya kalau Oke. vitamin A ini dia sifatnya larut dalam lemak. Jadi cadangan dari vitamin A ini kalau dia nggak terserap di tubuh, nggak terserap, penyimpanannya itu disimpan di dalam hati. Oke. Kalau untuk manfaat vitamin A apa aja Bu Bidan? Kalau vitamin A, kalau waktu kita mulai sekolah dulu ya, itu guru-guru kita udah ngajarin vitamin A itu penting untuk yang pertama untuk kesehatan mata. Ya, dia penting sekali untuk kesehatan mata karena di vitamin A itu ada beta karoten, ada zat tertentu yang mengaktifkan rodopsin. Jadi dia tuh yang menangkap cahaya gitu, yang menangkap cahaya. Terus bermanfaat juga untuk kekebalan tubuh. Jadi dengan adanya vitamin A ini, dia akan meningkatkan produksi sel darah putih dan fungsi sel darah putih. Oke, berarti untuk daya tahan tubuh ya, Bu Bidan ya? Iya, untuk daya tahan tubuh. Terutama misalnya anak diare. Kalau biasanya kita menemukan kasus diare di puskesmas itu tata laksana diare. Kalau sekarang ini kan udah ada pedoman tuh Mbak Lila yang dari Kemenkes. Biasanya itu nanti akan diberikan tablet zinc, akan diberikan oralit selama 10 hari, dan saat penemuan kasus diare itu langsung diberikan 1 kapsul vitamin A. Karena sifat dari kapsul vitamin A itu dia memperbaiki epitel sel usus. Jadi pada saat anak diare, kalau diberikan vitamin A itu mempercepat pemulihan. Selain gitu. Selain itu vitamin A ini nggak hanya dikasih, sekarang ini kan ada yang program dari pemerintah yang pemberian vitamin A bulan Agustus dan Februari juga diberikan pada anak dalam keadaan tertentu, pada keadaan anak sakit, misalnya diare tadi, terus pada keadaan anak campak juga dikasih 1 tablet, pada keadaan anak gizi buruk juga diberikan vitamin A pada saat penemuan kasus. Berarti kalau untuk anak stunting itu juga dikasih ya, Bu Bidan ya? Oh iya, tentu saja. Jadi vitamin A ini sekarang ini kan stunting itu terjadi pada periode 1000 HPK. Artinya 1000 HPK itu mulai dari konsepsi. Dan kalau konsepsi berarti dia 9 bulan dikali 30 hari berarti 720 hari. 720 hari ditambah dengan sisanya sampai anak kurang dari 2 tahun, jadi dijumlahkan itu jadi 1000 hari. Jadi vitamin A ini adalah salah satu intervensi atau tindakan di dalam 1000 HPK itu. Kalau di dalam 1000 HPK, setelah ibunya melahirkan, jadi setelah ibu melahirkan langsung dikasih vitamin A yang berwarna merah, yang dosisnya 200.000, itu pada hari pertama dan hari kedua. Karena diharapkan ibu nipas, ibu yang baru saja melahirkan ini, pada saat menyusui,
Nah, pada saat menyusui itu eh, kandungan vitamin A di dalam ASINya mencukupi, Oh gitu. Jadi sampai sangat sekian sangat pengaruh bulan. sekali ya Bu Bidan ya. Iya, iya. Kalau untuk dosis vitamin A sendiri itu berapa aja sih yang diberikan? Eh, kalau kalau ini kalau dari makanan ya, Hmm? sebenarnya vitamin A itu kalau secara teorinya seharusnya kalau kita memang menerapkan pola gizi seimbang, misalnya ibunya menerapkan pola gizi seimbang, seharusnya bisa terpenuhi. Pola gizi seimbang yang sesuai dengan piring makanku yang yang digencarkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini seharusnya bisa terpenuhi. Dan Mm-mm. anak-anak juga seharusnya bisa terpenuhi dengan memberikan makanan pendamping ASI yang sesuai. Misalnya Oh, makanan pendamping ASI sekarang itu ada yang namanya MPASI 4 bintang. Seharusnya bisa iya. terpenuhi. Karena di daerah kita, negara kita itu masih tergolong negara yang pendapatannya masih kurang, jadi pemerintah itu memberikan suplementasi vitamin A. Kalau dosisnya, kalau suplementasi vitamin A itu ada yang merah, ada yang biru. Kalau untuk bayi umur 6 sampai 11 bulan, itu Mm-mm. dosisnya 100.000. Dia tuh bentuknya biru kayak gini. Oh ya, ada Bentuknya contohnya ya Bu Bidan totalnya, ya. jadi dia tuh kayak kapsul, kayak iya, sengaja nih buat Bintu biar kita sharing. Jadi dia bentuknya Ha-ha. kayak gini. Bisa didekatkan Ini lagi Bu yang Bidan. untuk umur 6 sampai 11 bulan. Dan jadi 6 dia sampai dosisnya 11 bulan. 100 ribu, 100 100 ribu ribu. unit. Kalau dia untuk yang di atas 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun, itu dia yang Mm-mm. merah. Kalau yang merah itu dia kapsul juga, jalan juga. Jadi dia bentuknya kayak gini. Agak Ini ke tengah Bu Bidan. Agak ke tengah sedikit. Nah, ya. ya. Oh iya Jadi iya. iya, Berarti jadi dia tuh dosisnya lentur lebih banget lebih loh. besar ya. Oh iya. Iya, kalau yang ini It dosisnya 200. 200 Kalau yang IU. merah 200.000. Mm-mm. Terus Mbak Lila, ini kan bahannya gelatin, kayak agar Mm-mm. kayak agar gitu ya. Iya. Nah, eh, kadang ya ada yang langsung ditelan. Boleh aja sih ditelan. Tapi sebenarnya Mm-mm. kita menganjurkan lebih baik. Ini kan ada ujung kayak ada nipelnya gitu ya. Ha-ha, ha-ha. Nah, sebaiknya ini digunting. Iya, Oh, ya jadi sebaiknya digunting, terus baru ditetesin ke ditetesin tenggorokannya. ke dedeknya Karena ya. ini kan iya, karena ini kan lumayan nih. Kalau tenggorokan bayi kan atau balita itu masih kecil. Maksudnya mungkin fungsi nelannya belum terlalu, ini kan takut Iya, tersedak gitu. iya, takut tersedak. Tapi Iya. terkadang itu anak ada Bu Bidan yang abis dikasih ditetesin vitamin A gitu, dia itu dimakan kulitnya gitu. Itu aman nggak kira-kira? Bisa ya Bu Bidan ya? Halo? Ini Gimana kayaknya gimana? terkendala sinyal. Gimana Mbak Lila? Eh, Putus-putus. Kak, putus-putus ya? Ha-ha. Jadi Gimana Mbak gini, Lila? kalau biasanya kan anak kecil itu anak-anak itu kalau misalkan udah dipotong vitamin A, terus udah Iya, ditetesin gitu, terkadang itu kulitnya dimakan sama dia. Nah, itu gimana? Bahaya nggak kira-kira? oh, oh, kulitnya. Mm-mm. Nggak bahaya kalau ya, ini kan bahannya dari gelatin kayak gitu, Dari gelatin. agar-agar kayak untuk Ha-ha. agar-agar
nggak berbahaya. Cuman kita menyarankan untuk digunting pada anak-anak yang maksudnya kontrol untuk menelannya belum begitu bagus, kita takut tersedak, sebenarnya Takut kayak gitu tersedak, sih. ya. Nah, kalau Karena kadang kulitnya ada yang belum tumbuh gigi juga gitu ya. iya, iya. Oke. Terus kapan sih vitamin A harus diberikan kepada anak? Itu kapan aja? Hmm, Kalau suplementasi vitamin A yang program dari pemerintah itu diberikan setiap bulan Agustus dan Februari. Nah, kalau untuk dari atas dari 6 bulan. Kalau umur anaknya sudah 6 bulan, itu baru mendapatkan vitamin A yang biru itu sebanyak 1 kali, dan di atas 1 tahun itu dia akan mendapatkan vitamin A merah dalam 1 tahun itu 2 kali. Kalau yang untuk bayi kurang dari 6 bulan itu masih mendapatkan vitamin A merahnya dari ASI ibu. Oh, dari ASI ibunya. Baik. Tapi tidak harus di bulan Agustus dan Februari jika anak dalam kondisi tertentu, misalnya anak yang gizi buruk itu langsung kita kasih. Misalnya pada saat penemuan kasus harus ditanyakan juga kepada anaknya. Misalnya kondisi anaknya gizi buruk, ditanyain ke anaknya kalau gizi buruk. Oke. Sinyalnya sepertinya ini terganggu ya. Ya, ditunggu dulu ya. Sahabat Pintu. Oke. Seperti itu. Uh, oh, oh ternyata ini hilang. Kita ini lagi aja. Panggil lagi Ubi dan Zakia. Ya, sebentar ya. Ditunggu dulu. Oke. Kita panggil lagi Ubi dan Zakia. Oh, no. Ya, karena sinyalnya sedikit terganggu, jadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya, kita masih menunggu. Sinyal kayaknya. Iya, sinyalnya terganggu nih. Iya. Ya, ini wajahnya belum muncul nih Bu Bidan. Oh ya. Iya, sebentar. Masih muter-muter. Masih muter-muter. Oke. Tadi sudah cukup banyak dibahas sama Bu Bidan, apa itu vitamin A, manfaatnya apa saja, dosis yang diberikan itu berapa, bagaimana. Ini habis ini saya mau nanya lagi, ini kok belum muncul juga gambarnya. Ya, masih. Di situ gambar saya muncul nggak Bu Bidan? Oh, muncul Mbak Lila. Muncul ya. Ini kok gambar Bu Bidan belum ada. Masih muter-muter ya. Masih muter ya. Kalau di sini kelihatan kita berdua. Kalau di situ kelihatan. Kelihatan. Oh gitu. Nah, sudah. Yuk kita lanjut Bu Bidan ngobrolnya.
Sekarang saya mau nanyain lagi nih, gimana kalau misalkan anak itu nggak dikasih vitamin A? Apakah ada efek nanti pada saat dewasa atau pada saat itu juga gitu? Mm-mm. Uh, kalau anaknya nggak dikasih suplementasi vitamin A, Mm-mm. mungkin kita lihat dari anaknya sendiri. Pada umumnya, kita lihat di masyarakat kita sendiri, sepertinya kita memperoleh vitamin A itu bisa dari makanan, yang kedua Mm-mm. bisa dari suplementasi vitamin A. Kita lihat Mm-mm. dulu pola makan anaknya gimana. Kalau kita lihat umumnya di masyarakat itu masih seperti mengikuti makan anak itu seperti yang anak mau gitu. Kalau Mm-mm. kita lihat ada yang ngasih makan makanan pendamping ASI itu nasi dikasih mie, Mm-mm. berarti kan sama-sama karbohidrat. Karbohidrat semua, iya. Iya, sama-sama karbo. Seharusnya MPASI-nya itu ada yang namanya MPASI 4 bintang. Jadi dia ada Mm-mm. karbohidrat, protein hewani, protein, Mm-mm. terus ada Iya. sayuran juga. Kalau itu diberikan gitu kan, eh, Mm-mm. bisa saja terpenuhi. Nah, karena pada umumnya kita nggak bisa menyediakan makanan yang berkualitas, makanya harus ada suplementasi vitamin A dosis tinggi. Karena masyarakat kita umumnya masih risiko KPA, biasanya itu pertumbuhan anaknya akan terhambat kalau dia memberi suplementasi vitamin A. Karena vitamin A, walaupun tubuh kita itu hanya membutuhkan sedikit, tapi vitamin A ini sebagai koenzim. Jadi dia tuh Mm-mm. seperti apa ya? Kayak perangsang untuk berjalannya pertumbuhan lain. Misalnya untuk mencegah anemia pada balita. Jadi Mm-mm. vitamin A Mm-mm. walaupun dia sedikit, jadi dia berperan dalam pembentukan eritrosit. Terus vitamin A Sel darah walaupun merah. dia dibutuhkan sedikit, tapi pas pada saat anak diare atau anak campak, jadi dia berfungsi untuk memperbaiki epitel sel yang rusak gitu. Jadi Oh usus yang gitu. saat dia diare dikasih vitamin A, jadi ususnya itu cepat uh, pulih, cepat diarenya cepat membaik. Baik. Terus di mana sih saya bisa mendapatkan vitamin A? Nah, alhamdulillah. Kalau vitamin A itu sekarang gratis, Mbak Lila. Oh, gratis. Iya, dari pertama kali pemerintah mengadakan suplementasi vitamin A itu tahun 78 itu udah gratis. Bisa diperoleh di posyandu, Mm-mm. di puskesmas, di rumah sakit, mungkin rumah sakit ini ya, maksudnya yang uh, kerja sama pemerintah biasanya Mm-mm. kalau ada mereka melakukan pelayanan ke balita biasanya dapat Mm-mm. dari dinas kesehatan Nah, atau kemarin dari itu ada Bepom juga bisa. ini. Oh gitu. Gini Bu Bidan, kemarin itu ada pasien yang nanya, Bu Bidan saya itu kok nggak dapat vitamin A dari posyandu, katanya nanti bakal dianterin. Nah, terus saya ke puskesmas katanya nunggu posyandunya aja, nanti keburu habis bulan Agustusnya katanya gitu. Itu gimana Bu Bidan? Nah, nah sebenarnya begini, ini kan kita masih dalam masa adaptasi new Pandemi. normal ya. Iya. Kemarin Iya. itu memang sempat posyandu kita nih mau biasanya vitamin A dalam kondisi normal ini kan didistribusikan ke posyandu. Anak-anak normal Mm-mm. biasanya nimbang berat badan, memantau tumbuh kembang itu kan di posyandu. Nah, pada saat pandemi ini uh, sempat yang pas di awal-awal itu posyandu itu diutamakan hanya untuk anak yang masih wajib imunisasi, artinya hanya anak yang umur 1 tahun. Terus kalau dia sudah imunisasi wajibnya udah lengkap, nanti dia tumbuh Lengkap. kembangnya bisa dipantau dari rumah. Mm-mm. Tapi untuk memperoleh vitamin A ini sudah ada surat edarannya dari Kemendagri. Mm-mm. Jadi misalnya saya gitu ya
punya balita nanti misalnya di Posyandu Mawar, nanti akan ada kader atau petugas kesehatannya yang menelpon ibu-ibu di wilayah Posyandu itu, akan menelpon apakah untuk memastikan, untuk ngasih tahu misalnya besok akan diadakan posyandu, terus untuk memastikan keadaan bayi dan pengantar atau pengantar orang tua yang datang ke posyandu itu dalam keadaan sehat. Jadi Oh gitu. semuanya harus tetap datang ke posyandu, tapi dibikin jadwalnya, Mbak Lila. Jadi di telepon itu untuk memastikan keadaan anak dan keadaan yang mengantar ke posyandu itu dalam keadaan sehat, dan untuk ngasih tahu jadwalnya, misalnya dapat jadwal misalnya di jam 8 itu 10 orang ibu dan balita. Kemudian jam 9 10 orang ibu dan balita. Jadi pas pada saat posyandu nggak numpuk. Jadi tetap terpantau tumbuh kembangnya dan tetap dapat. Iya, nggak boleh dititip. Oke. Iya. Kita nggak bisa menimbang melihat perkembangan anaknya. Iya, betul. Terus Bu Bidan, ini ada titipan pertanyaan. Makanan apa aja sih yang mengandung vitamin A? Oh, yang makanan yang mengandung vitamin A. Iya. Jadi vitamin A itu ada dua bentuk. Ini secara yang ilmiah dulu ya. Boleh. Vitamin A itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu dia vitamin dalam bentuk retinol. Yang kedua dia bentuknya dalam bentuk beta karotin. Kalau retinol itu umumnya dia dari hewani. Misalnya dalam daging, produk susu, keju, yogurt, termasuk ASI. Retinol. Kalau yang protein itu dia dari tumbuhan. Kalau sayuran itu umumnya sayuran yang terutama yang warna hijau kayak bayam. Warna hijau. Warna hijau. Kalau buah-buahan itu yang warna orange, merah, kayak tomat tuh sayuran. Tomat, wortel, labu. Tapi walaupun dua-duanya mengandung vitamin A, tapi daya serapnya itu beda. Biasanya kalau yang sumbernya dari hewani, itu umumnya tubuh kita bisa menyerap sampai dengan 90%. Tapi kalau yang dari sayur-sayuran, biasanya diserap antara 40 sampai 80%. Oh gitu, karena larut lemak ya? Iya, dia larut lemak. Terus gimana kalau misalkan ada bayi yang alergi dengan vitamin A? Itu gimana, Bu Bidan? Alergi vitamin A. Biasanya kalau alergi vitamin A itu jarang. Biasanya juga gini, kalau yang alergi itu kemungkinan ya, misalnya selama ini belum pernah ketemu yang alergi. Yang mungkin ada kasus itu karena dia kayak hipervitaminosis. Jadi dia vitamin A-nya itu udah berlebihan, bukan alergi gitu. Udah berlebihan. Biasanya kalau suplementasi vitamin A, kapsul vitamin A pemberian dari pemerintah itu akan ditanya dulu dalam 1 bulan terakhir atau dalam 30 hari terakhir apakah sudah pernah mendapat vitamin A gitu. Kadang kan anak dia di posyandu ini terus mungkin pindah lagi ke satu tempat gitu, belum sampai 1 bulan sudah dikasih lagi. Jadi biasanya petugas itu aku nanya dalam 1 bulan terakhir apakah sudah dapat vitamin A. Kalau udah dapat akan dikasih lagi. Oh gitu. Ya, karena kalau di kayak hipervitaminosis itu memang gejalanya seperti gejala alergi, kulitnya jadi bersisik, jadi mual, muntah, pusing gitu. Oke.
Mungkin sahabat Bintu ada yang mau tanya atau ada yang mau titip pertanyaan lagi. Ini Iya, sama silakan. pakarnya loh, nanyanya langsung sama Bu Bidan. Hmm, Baik, Bu Bidan. iya, Kalau silakan. misalkan eh, selain dari biasanya kan banyak banget nih ibu-ibu zaman now ya, ibu-ibu muda sekarang itu tuh suka bingung banget gitu. Gimana ya Bu Bidan, saya kok nggak dikasih vitamin A? Mungkin karena kurang informasi atau gimana gitu ya. Terus gimana caranya biar apa namanya rasa takut itu tuh jangan sampai terjadi terlalu parno gitu loh untuk mendatangi posyandu karena sekarang kan sudah new normal nih. Nah, terus kemarin banyak sekali yang nanya pada takut ke posyandu padahal untuk mendapatkan vitamin A itu sangat penting gitu. Iya. Eh, Sebenarnya tidak perlu takut ke posyandu karena eh, untuk ke posyandu itu sendiri sekarang sudah dibuat ketentuan-ketentuannya seperti adanya menghubungi via WA atau via telepon ibu atau ayah Ya. terlebih dahulu untuk memastikan jadwal. Terus biasanya kalau kalau ibunya nggak datang ke posyandu, petugas kesehatannya akan sweeping. Oh gitu. Iya, akan Oke, melakukan oke. misalnya di suatu daerah itu dia udah tahu balita di posyandu ini misalnya 100 orang, tapi pas yang datang ke posyandu itu cuma 50 orang. Setelah Mm-mm. hari H posyandu, biasanya petugas akan melakukan sweeping. Jadi petugas akan datang ke rumah, akan memberikan Mm-mm. vitamin A sekalian dengan pengukuran dan penimbangan balita. Baik. Nah, soalnya kemarin beberapa ada yang nanya gitu. Banyak banget gitu yang bingung. Jadi nggak perlu Terus apa lagi ya? khawatir. Heeh. Kalau misalkan nih, kemarin juga ada yang bilang, kalau misalkan di puskesmas itu stoknya lagi habis, terus saya harus kemana Bu Bidan gitu, untuk mendapatkan Oh, vitamin A. kalau stoknya habis, biasanya gini Mbak Lila, uh, nggak akan mungkin habis gitu, karena dari Dinas Kesehatan itu selalu menyiapkan yang namanya buffer stok. Jadi Mm-mm. misalnya sudah diketahui di suatu wilayah itu balitanya 100, pasti Mm-mm. itu sudah dilebihkan 10% untuk persediaan yang tidak terduga. Oke. Berarti memang sudah di planning ya untuk Iya, kedepannya sudah harus bagaimana planning. gitu ya. Ya. Di dalam program itu, kalau di Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu ada perhitungannya. Mm-mm. Jadi dari sasaran dikali pembelian biasanya dikali dengan 10% buffer stok. Jadi dia nggak akan kekurangan. Nggak akan kekurangan. Ya, Iya. berarti nanti kalau misalkan ada pasien lagi nanya, pasien online nih yang kebanyakan nanya, itu nanti berarti saya bilangnya langsung ke puskesmas aja gitu ya. Iya, Uh, iya. Soalnya kan beberapa kan ini posyandu kan belum ada yang belum mulai gitu kan. Jadi biar bundanya ke puskesmas aja untuk minta vitamin A gitu ya, Bu Bidan ya. Iya, iya. Kalau ke puskesmas, sebaiknya tetap membawa balita, biar bisa diukur, bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin bisa memilih waktu yang tepat, misalnya di puskesmas, mau datang ke puskesmas, eh, ibu balita udah tahu nih jam sekian, jam sibuk. Mungkin bisa dipilih di jam-jam yang nggak sibuk untuk ke puskesmas. Oh iya ya. Jadi biar agak lebih lega lah ya, dan nggak Iya. terlalu penuh gitu. Mm. Baik, ini sahabat Bintu kayaknya kok masih sepi-sepi aja, belum ada yang tanya juga. Ya mungkin karena kita terbatas waktu ya Bu Bidan, jadi mungkin kita akhiri aja sampai di sini.
Ya, Bu Bidan, saya persilakan untuk ini. Iya, terima Mungkin kasih Baik. ada pesan-kesan untuk Bintu Talk 3 atau untuk bunda-bunda yang lain. Ada pesan Iya. mungkin? Harapannya dari sharing kita kali ini kita sama-sama berharap yang Mbak Lila ya, maksudnya dari yang tidak tahu tentang vitamin A menjadi tahu, dan yang tahu menjadi mau gitu, mau memberikan suplementasi, menganggap pentingnya suplementasi, dan dari yang mau ini maksudnya menjadi bergerak. Kalau misalnya memang belum dapat vitamin A nih di mana sih harus didapetin gitu. Ya, jadi ini udah lengkap banget ya Bu Bidan ngejelasin vitamin A itu apa, manfaatnya apa saja, berapa dosis yang harus diberikan, dan kapan memberikan vitamin A yang tepat untuk anak, dan di mana bisa mendapatkan vitamin A itu tadi sudah dibahas semua. Oke, baik, karena Bintu Talk 3 terbatas sekali waktunya dan ini sudah limit sekali waktunya ya di Instagram Live. Ya, jadi saya dan Bu Bidan mohon undur diri. Jangan lupa, jangan lewatkan Bintu Talk 4 nanti pada tanggal pada tanggal 9 September 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan lebih seru lagi tentunya. Ya. Baik, saya selaku host undur diri dan Bu Bidan Zakiah undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Bintu Talk 4. Dadah, Assalamualaikum. Sehat keluarga, sehat Indonesia.